Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you still okay and tetap semangat menjalankan ibadah puasa ya. Okay, today we are going to learn about my parts here science 2B, especially unit 16 about magnets. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai magnets. Tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi kalian apa itu magnet. Nah, magnet ini sangat banyak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, dalam pembahasan kali ini ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas. Oke, let's find out. The first is, what can magnets do? Apa yang bisa dilakukan oleh magnet? And then, where can you find magnets in your home? Di mana kalian bisa menemukan magnet di rumah kalian? Nah, tentunya before we start our lesson, I want to give you some science word. Jadi pada pembahasan kali ini hanya ada 3 ya kosakata yang akan ibu guru kasih. Nah, yang pertama ada magnet. Dalam bahasa Indonesia, magnet disebut juga magnet. And then attract, menarik. And the last is without touching atau tanpa menyentuh. Oke. Nah, coba perhatikan ketiga gambar di bawah ini. Look at the picture in your book page number 83. Nah, di sini ada 3 gambar ya. Yang pertama ada seorang anak laki-laki yang sedang menarik serpihan kayu. Kemudian ada seekor kucing yang sedang menarik seekor tikus dengan magnet. Dan yang ketiga ada Mr. Atom yang sedang menarik paku ya dengan magnet. Nah, dari ketiga gambar di atas, manakah yang berhasil ditarik oleh magnet? Apakah serpihan kayu ataukah makhluk hidup seperti tikus dan lain sebagainya, ataukah paku? Nah, kenapa kira-kira hanya paku yang bisa ditarik oleh magnet? Kenapa serpihan kayu tidak bisa dan makhluk hidup juga tidak bisa ditarik? Nah, mari kita simak pembahasannya. Oke. Perhatikan, open your book page number 87. There is the girl use a magnet to pull some metallic object without touching them. Nah, di sini ada seorang anak perempuan yang sedang menggunakan magnet untuk menarik beberapa benda metal ya, tanpa menyentuhnya. Nah, ini benda metalnya contohnya atau benda logamnya ini contohnya ada paper clip atau penjepit kertas ya. Nah, ini magnet ternyata bisa digunakan untuk menarik beberapa benda logam tanpa menyentuhnya. Ya kan? Walaupun kita tidak sentuh penjepit kertasnya, dia tetap akan tertarik satu persatu. Dan selanjutnya, there is the boy use a magnet to pull some metallic objects with a sheet of paper or a thin book between them. Nah, jadi selain bisa digunakan secara langsung seperti yang dilakukan oleh anak perempuan tadi, ternyata anak laki-laki ini bisa juga menarik benda-benda logam dengan magnet ya. Walaupun ini coba lihat di antaranya ada sebuah buku tipis. Jadi walaupun diperantarai oleh buku tipis atau selembar kertas, benda-benda logamnya tetap bisa tertarik di bawahnya ini. You can look at the picture page number 87. Oke, bisa ya? Bisa dipahami di sini sampai di sini, anak-anak? And then the last, there is Zoe.
Zoo. Why can't Zoo get the paper clips to move? Nah, Zoo juga ingin seperti anak laki-laki dan perempuan tadi yang bisa menarik benda logam. Sayangnya, kenapa Zoo tidak bisa menariknya? Apakah yang digunakan Zoo untuk menarik benda logam tersebut? Ya, dia menggunakan wand atau tongkat ajaib. Nah, kenapa dia tidak bisa menarik benda logam? Coba kira-kira siapa yang tahu? Kenapa benda logamnya tidak bisa tertarik oleh tongkat yang dipakai Zoo? Ya, betul sekali, karena tongkat yang dipakai Zoo ternyata bukan magnet. Makanya tidak bisa menarik benda logam. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari ketiga gambar tadi? Ya, ternyata magnet bisa menarik benda-benda logam. Seperti misalkan contohnya itu paku, kemudian paperclip, kemudian bisa juga sendok, garpu, dan masih banyak lagi ya. Nah, sekarang kalian bisa mempraktekannya di rumah. Jika ada magnet di rumah, misalkan magnet-magnet yang ada pada tas bekas misalkan bisa dipakai. Nah, coba cek kira-kira benda di rumah apa saja yang bisa tertarik oleh magnet. Bikinkan tabel, kemudian benda-benda apa yang bisa ditarik oleh magnet dan benda-benda apa saja yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nanti jawabannya bisa dikirimkan, bisa difoto lalu dikirimkan ke bapak dan ibu guru kalian di sekolah lewat WA, oke? Magnet attract some objects. Magnet bisa menarik beberapa benda ya. Nah, benda-benda yang seperti apa yang bisa ditarik oleh magnet? Magnets attract most objects that are made up of metal. Jadi, magnet ini lebih bisa menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, seperti pada gambar berikut contohnya. In your book page number 89. Nah, bisa dilihat ya, semuanya bisa tertempel pada magnet. Kemudian, benda-benda apa saja yang tidak bisa tertarik oleh magnet? Magnets don't attract objects that are made up of wood, glass, plastic, cloth, rubber, and paper. Jadi, magnet ini tidak dapat menarik benda-benda yang terbuat dari kayu, kaca, plastik, kain, karet, dan kertas. Nah, contohnya seperti gambar yang ada di bawah ini, oke? Jadi inilah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke. Sebenarnya apa sih kegunaan magnet itu? Nah, ternyata magnet can be used in many ways. Magnet dapat digunakan dalam banyak hal. Jadi banyak sekali fungsinya magnet ini ya dalam kehidupan sehari kita, anak-anak. Nah, sebagian kecil contohnya bisa ditemukan di kartu kredit atau kartu ATM. Jadi, kartu ATM ini mengandung magnet, sehingga ketika dimasukkan di dalam mesin ATM yang mengandung logam, dia dapat terbaca kartunya, sehingga dapat melakukan transaksi. Nah, selain pada kartu kredit atau kartu ATM, magnet juga ditemukan pada anting-anting yang biasa digunakan oleh anak perempuan ya. Jadi, ada anting-anting yang mengandung magnet, sehingga tidak perlu lagi ditusuk telinganya. Jadi, hanya ditempelkan pada sisi depan dan sisi belakangnya. Jadi anting-antingnya ada dua sisi ya, sisi depan dan sisi belakang. Nah, ketika
salah satunya mengandung magnet dan salah satunya mengandung logam, maka anting tersebut otomatis akan tertempel sempurna pada telinga kalian tanpa melubangi telinga kalian. Atau misalkan karena sakit, iritasi ketika menggunakan anting yang dimasukkan ke dalam telinga, bisa menggunakan anting-anting yang terbuat dari magnet. Kemudian contoh ketiga ada pada penjepit kertas. Nah, ketika mungkin ada mading di sekolah, kemudian ada selembaran kertas, jadi tidak perlu lagi menggunakan solasi atau lakban. Nah, ini bisa diganti dengan magnet asalkan papanya mengandung logam. Jadi bisa ditempelkan seperti yang terlihat pada gambar. In your book, page number 90. And then kalian bisa menemukannya di dompet atau tas. Nah, biasanya tas atau dompet ada ini, seperti yang terlihat pada gambar. Pengaitnya ya, supaya benda-benda yang di dalam dompet ataupun di dalam tas tidak berceceran keluar. Magnets can attract metal objects without touching them. Jadi, magnet ini sangat ajaib. Mereka bisa menarik benda-benda metal atau benda-benda logam tanpa menyentuhnya. Jadi benda metal ini adalah benda logam ya, maksudnya. Metal dalam bahasa Indonesia artinya logam. Nah, seperti ini. Ini yang biasa dilakukan ya, menarik secara langsung. Tidak ada perantaranya magnet dan logam. Nah, pada gambar yang satunya, the magnet can attract the paper clip through the paper. Jadi, walaupun ada perantaranya ini, perantara kertas atau buku yang tipis, dia tetap bisa tertempel logamnya. Ajaib kan? Ya, jadi magnet ini merupakan salah satu benda ajaib. Bisa menarik benda tanpa menyentuhnya. Oke. Nah, sampailah kita pada kesimpulan. Ternyata magnet bisa digunakan untuk menarik beberapa benda. Nah, tidak semua benda ya. Contohnya, hanya benda-benda yang terbuat dari logam. Misalkan sendok, garpu, paku, dan lain sebagainya. Kemudian, ada benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Seperti contohnya tadi, apa? Yang terbuat dari kayu, plastik, kain, kertas, dan lain sebagainya ya. Oke. Magnet have many use. Jadi, banyak sekali kegunaannya magnet ini dalam kehidupan ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ada yang buat anting, buat dompet, penjepit kertas, dan lain sebagainya. And then, can attract metal objects without touching them. Bisa menarik benda logam tanpa menyentuhnya. Oke, setelah kalian mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Ibu Guru secara baik, diharapkan kalian bisa menjawab soal-soal yang ada pada halaman 93. Di sini ada 4 pertanyaan ya, dimana seperti biasa, pilihan jawabannya terdapat di atas. Jadi, misalkan nomor 1, number 1. Magnets bla bla bla, most things made up
of metal. Jadi magnet titik-titik benda yang terbuat dari metal. The second question is, magnets don't attract things made of other bla bla bla. Magnet tidak dapat menarik benda yang terbuat dari apa? And then the third, magnets can be used in many bla bla bla. Magnet dapat berguna di banyak apa? And the last question, magnets can attract metal object without bla bla bla. Jadi magnet bisa menarik benda metal tanpa titik-titik. Oke. Sampai di sini dulu ya anak-anak pelajaran kita kali ini. Insya Allah jika ada kesempatan kita akan masih tetap lanjut. Nah, jangan lupa belajar ya di rumah. Jangan bosan-bosannya belajar, karena sebentar lagi kalian sudah akan ulangan akhir semester. Jadi walaupun nanti libur panjang Ramadan, tetap jangan lupa membuka bukunya, oke? Sekian dulu dari Ibu Guru. Thank you very much. And bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.